Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Netizen yang semoga dalam lindungan Allah. Jadi menjadi kekhawatiran bagi saya pribadi tentang kondisi akhir-akhir ini, terutama di bagian selatan Nusa Tenggara, Bali Nusra, selatan Bali Nusa Tenggara, termasuk selatan Lombok juga tentunya. Jadi ada potensi megatrust yang di daerah selatan berbatasan dengan Australia itu ada potensi untuk aktif. Tapi ya kembali lagi kita berharap itu tidak terjadi dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi concern kami adalah adanya pertanda-pertanda atau seperti kisi-kisi sebelum terjadinya gempa besar, di antaranya adanya gempa dengan kedalaman yang sangat dalam, yaitu di atas 100 dengan pusat di atas 100 km. Nah, sekarang kita buka ini situsnya USGS. USGS ini adalah situs BMKG-nya Amerika. Di sini kita bisa mengcustomize pencarian terhadap katalog gempa yang bisa terjadi sampai 100 tahun yang lalu. Dengan mudah kita akan filter. Pertama berdasarkan magnitude, minimum dan maksimumnya berapa, waktunya, dan tentunya lokasi. Nah, lokasinya ini seperti yang kita bicarakan di awal, ada kekhawatiran daerah selatan Bali Nusra ini akan bergejolak. Nah, coba kita customize dulu. Kita ingin melihat kegempaan dalam 1 bulan terakhir ini. Kita sudah setting magnitude minimum 2,5 sampai maksimum 6 dengan range daerah seperti ini. Lalu kita klik search. Nah, di sini kita akan mendapati beberapa gempa yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Pertama, tentu saja gempa minggu kemarin yang sama-sama kita rasakan, pusatnya di Sekongkang, dan ini sudah kita warning. Nah, terus yang kedua adalah yang lumayan mengkhawatirkan itu adalah ini, gempa dalam dengan kedalaman 206 km, pusatnya itu ada di utara Pulau Sumbawa. Nah, teori kegempaan yang kami ketahui, setelah gempa dalam akan biasanya diikuti atau disusul dengan gempa dengan magnitudo yang lebih besar dengan kedalaman yang lebih pendek atau pusatnya yang lebih dangkal. Jadi ini ada tanggal 5 bulan 6 kemarin, gempa di utara Sumbawa dengan kedalaman 206 km. Nah, itu dalam teori kegempaan biasanya akan disusul oleh gempa yang lebih dangkal dengan magnitude yang lebih besar. Nah, ini juga ada gempa dalam, gempa pertengahan lah, ini 98 kilo, tidak terlalu dalam. Nah, jadi ini juga tanggal 25 bulan 5 kemarin
gempa sangat dalam ada di utara Sumbawa yang ini dengan kedalaman 602 km. Jadi apa artinya? Artinya eh kan Indonesia ini terletak di antara tubrukan antara lempeng Eurasia. Ini dia adalah lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia ditubruk oleh lempeng Australia. Jadi kita ini daerah Bali Nusrani, Bali, Lombok, Nusa Tenggara ini tempat terjadinya tabrakan. Jadi lempeng Australia ini menyelam di bawah lempeng Eurasia. Ini dia. Jadi seperti coba Anda bayangkan seperti kue lapis. Jadi lempeng Australia ini menyelam di bawah lempeng Eurasia. Jadi masuk. Nah, itu ya pergerakan itu yang akan mengakibatkan gempa. Nah, ini dia terjadi gempa yang sangat dalam. Ini pertanda lah lempeng Eurasia, lempeng Australia menyisip ke dalam dan terjadi gempa di kedalaman 602 km. Nah, jadi ada ini juga tanggal 6 bulan 6 di selatannya Sulawesi ada gempa dalam. Ini sejajar. Jadi ini menandakan lempeng Australia itu sedang aktif-aktifnya menyisip di bawah lempeng Eurasia. Nah, dilalah kita Bali, Lombok, Nusa Tenggara sampai sini tuh ada di atasnya. Seperti itu. Itu yang menjadi kekhawatiran kita pertama. Jadi kekhawatiran akan munculnya bangkitnya megatrust di daerah selatan ini karena adanya gempa yang sangat dalam. Artinya apa? Lempeng dari benua Australia sedang aktif-aktifnya untuk menyisip ke bawah lempeng Eurasia. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi kekhawatiran kami itu. Terus, nah aktivitas menyisipnya ke dalam ke bawah ini dari lempeng Australia ini seperti yang kami katakan tadi itu teori kegempaan gempa dengan pusat kedalaman yang sangat dalam yaitu 100 km ke atas itu akan memunculkan gempa dangkal yang lebih besar magnitudenya. Nah, ini kita lihat yang warna hijau ini, warna hijau atau biru nih ya. Warna biru ini dengan kedalaman 600 dengan magnitudo 4,9 itu kemudian tanggal 6 mungkin dari tanggal 6 sampai bulan 5 tanggal 25 bulan 5 itu muncul gempa yang lebih besar 5 di tanggal 6 kemarin. Nah, pertanyaannya apakah hanya ini saja yang keluar atau ada ini baru ekornya kelihatan, kepalanya belum. Jadi itu pertama. Teori kegempaan, teori prediksi kegempaan, gempa dalam akan disusul oleh gempa dangkal dengan magnitud yang lebih besar. Itu pertama. Kekhawatiran pertama. Terus yang kedua, kekhawatiran kedua kami yaitu kami kemarin mengunjungi situs National Database Center. Jadi
eh, National Database Center ini adalah situs maritim dan atmosfernya milik Amerika. Jadi NDBC ini adalah eh, kementerian atau lembaga milik Amerika yang memantau seluruh buoy. Buoy itu apa? Pelampung. Ya kita katakanlah alat deteksi tsunami lah. Jadi bentuknya seperti ini. Itu terpasang di seluruh dunia. Nah ini dia. Ini terpasang di seluruh dunia. Banyak ratusan, jumlahnya ribuan bahkan. Itu akan mengirimkan data ke NDBC yang menandakan adanya tekanan di dasar laut. Jadi ada di selatan Indonesia, di selatan Bali Nusra ini dekat dengan perbatasan Australia ini ada 2 pelampung yang aktif. Satu merah ini, merah artinya tidak ada data yang terkirim atau tidak ada pergerakan dasar laut. Ada yang ini dengan ID 56003 ini dalam 8 jam terakhir ini sudah terus mengirimkan data ke NDBC terkait adanya perubahan tekanan di dasar laut. Nah, apa artinya ini? Apakah memang lempeng Australia ini memang sangat benar-benar aktif dengan kita bisa lihat dari NDBC ini buoy nomor 56003 ini dengan mengirimkan terus-menerus data. Terus itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah ini dibaca sebagai adanya pergerakan bawah laut, dasar laut, atau bagaimana? Nanti teman-teman bisa cek sendiri di situsnya NDBC, ndbc.noaa.gov. Jadi silahkan diakses NDBC Station 5603. Itu bisa dilihat ada buoy atau pelampung yang aktif mengirimkan data, yang aktif karena mengirimkan data adanya dinamika atau perubahan data. Nah, terus itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu adanya gempa dalam, sepasang gempa dalam yang terjadi di utara Sumbawa. Ini artinya lempeng Australia sedang aktif menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Itu indikator pertama. Indikator kedua ada buoy nomor 56003 yang aktif. Itu yang kedua. Terus muncul pertanyaan, apalagi yang bisa men-trigger atau menyebabkan terjadinya sebuah gempa ya? Karena gempa ini adalah perkara gaib, wewenang Allah, kita hanya diberikan ranah untuk menganalisa faktor-faktor ilmiahnya saja. Jadi ini bukan perdukunan ya, perdukunan itu tidak boleh, syirik. Jadi kita hanya diberikan wewenang oleh Allah untuk menganalisa yang ilmiah, yang bisa kita tangkap oleh indera kita. Saya khawatir karena di bulan ini ada full moon, jenisnya, jadi bisa dilihat jadwal kalender full moon di space.com. Itu di bulan Juni ini namanya kalau nggak salah strawberry full moon. Strawberry full moon, mana dia nih? Strawberry full moon. Tanggalnya nih.